Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Forza Eduka ya. Kali ini saya akan membahas tentang alur seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru ya di sini ya. Teman-teman semua, untuk tahap awal tentunya teman-teman sudah melaksanakan tes, bahkan sudah sampai mengetahui ya pengumumannya diterima dan tidaknya ya. Nah, untuk alur berikutnya saya akan memberikan gambaran-gambaran yang tentunya ini akan menjadi pencerahan buat kita semua. Kira-kira nanti yang perlu dipersiapkan apa saja, dan kemudian alurnya juga harus tepat yang seperti apa. Gitu nih. Oke teman-teman semua, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap kali saya upload video terbaru teman-teman dapat informasi dari channel saya ini. Oke teman-teman semua, kita mulai saja. Kira-kira alurnya seperti apa. Saya buka dulu untuk PowerPoint-nya ya. Oke ini teman-teman semua, alur tahapan seleksi P3K guru ya. Nah ini dari pelamarnya ini ada 4 kategori ya. Yang pertama adalah honorer THK 2 ya, atau K2, atau di sini yang kedua juga ada honorer di sekolah negeri ya. Ini tidak masuk untuk kategori K2 ya. Ini berarti dua ini sudah melaksanakan tes pertama tentunya dia ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah guru di sekolah swasta, ini juga berhak untuk mengikuti tes seleksi. Nah, tentunya ini seleksinya akan diikuti oleh guru-guru di sekolah swasta untuk tahapan yang kedua dan tahapan yang ketiga. Kemudian selain guru swasta juga lulusan PPG. Jadi nanti untuk poin 3 dan 4, guru swasta dan lulusan PPG tentunya dia akan bisa melamar dan memilih formasi di tes yang kedua. Oke. Dari keempat kategori ini nanti tentunya yang awal dulu sudah dilaksanakan ya, pendaftaran dan verifikasi berkas oleh Kemendikbud, dan saya rasa ini sudah dinyatakan lulus administrasi atau tidak ya di sini ya. Nah, intinya ini sudah dilewati untuk 4 peserta ini. Kemudian nah ini yang baru kemarin sudah pengumuman adalah yang tes pertama. Tes pertama ini kemarin hanya boleh dilakukan oleh honorer TKH 2 dan guru honorer di sekolah negeri ya tentunya ya. Nah ini tentunya dua ini sudah mendapatkan hasil ya dari apa yang sudah diujikan atau diteskan, lulus ataukah tidak ya. Nah teman-teman semua, dari tes pertama ini tentunya ada masih formasi-formasi yang belum terisi ya, yang ada di sekolah-sekolah negeri ya, baik SD, SMP maupun SMA dan SMK ya. Nah ini untuk tes pertama saya tidak melamar ke instansi lain, itu sudah jelas ya. Jadi masing-masing harus melamar di sekolah dia mengajar intinya. Kemudian jika formasi tersedia dan serdik atau kualifikasi yang bersangkutan sesuai, harus melamar di formasi tersebut ya. Jika formasi tidak tersedia dan atau serdik atau kualifikasi yang bersangkutan tidak sesuai, dapat melamar di formasi lain di instansi tersebut ya. Jadi boleh melamar di sekolah yang lain intinya begitu ya. Nah ini sudah kita laksanakan ya. Kemudian setelah ini misalkan ya, ini ya saya simulasikan bahwa masih ada formasi yang kosong ya. Tentunya nanti akan ada seleksi tahap yang kedua. Nah, di seleksi tahap yang kedua kira-kira yang akan ikut itu siapa saja? Ternyata di sini yang akan ikut adalah 1, 2. Nah, ini 1, 2 ternyata yang tidak lulus di tes pertama nanti boleh mendaftar lagi di tes kedua ya. Kemudian untuk yang ketiga dan 4 berarti untuk guru swasta dan lulusan PPG juga sudah mulai bisa mendaftar atau ikut tes di tes yang kedua ini. Oke. Keterangannya, peserta memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi sesuai dengan serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Ini jelas ya. Yang poin 1, 2 juga boleh, ini harus mengisi di formasinya lagi, berarti di sekolah tempat dia mengabdi ya. Untuk 3 dan 4 tentunya juga menyesuaikan di mana formasi yang masih belum terisi juga silahkan dipilih ya, sesuai dengan kualifikasinya atau sesuai serdiknya. Kemudian peserta 1, 2, dan 3 berarti THK 2, guru honorer negeri dan guru swasta tidak dapat melamar di instansi lain. Artinya ini masih dalam satu kabupaten ya, tidak bisa lintas kabupaten, masih dalam satu kabupaten tentunya sesuai dengan serdik atau kualifikasinya juga. Kemudian peserta keempat atau lulusan PPG, nah ini melamar di instansi sesuai dengan domisilinya atau daerah asalnya gitu ya. Kemudian nanti setelah ujian selesai tentunya akan diambil nilai tertinggi antara PG1 dan PG2. Nah ini berlaku untuk peserta 1 dan 2.
Kalau nanti peserta 1 dan 2, misalkan, ini kan masih banyak kasus juga ya, lulus passing grade ternyata tidak bisa menempati formasi karena perankingan dia kalah dengan temannya gitu ya. Artinya dia tetap passing grade dan nilainya bisa untuk jadi acuan untuk perankingan di tahap kedua. Artinya nanti tetap untuk honorer TKH 2 dan guru honorer di sekolah negeri bisa menggunakan nilai passing grade 1 ya, jika memang lebih tinggi ketika dia melaksanakan tes kedua. Terus ada yang muncul pertanyaan juga, misalkan saya tidak ingin ikut tes yang kedua, saya akan menggunakan tes passing grade yang pertama, boleh tidak? Ini boleh teman-teman semua. Jadi untuk tes passing grade yang di tahap 1 bisa digunakan untuk yang seleksi di tahap 2. Tapi kalau emang nilainya masih dirasa kurang memuaskan dan mau ikut memperbaiki nilai lagi, silahkan mendaftar dan ikut tes kembali. Itu ya. Nah, ini untuk tes kedua. Kemudian nanti setelah formasinya terisi, kemudian masih ada yang belum terisi, nanti akan dilaksanakan untuk tes yang ketiga ya. Tes ketiga ini diikuti oleh peserta 1, 2, 3, dan 4 ya, atau THK 2, guru honorer di sekolah negeri, guru swasta, dan lulusan PPG yang tidak lulus di tahap kedua. Tentunya dia akan melanjutkan untuk bersaing kembali di tahapan yang ketiga. Nah, ini peserta memilih kembali formasi yang masih belum terisi sesuai Serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Nah, seluruh peserta dapat melamar di instansi lain, ini sudah boleh di lintas kabupaten ya. Jadi untuk yang ketiga ini sudah bebas ya, bila boleh milih di lintas kabupaten. Oke. Kemudian akan diambil juga nilai tertinggi di antara passing grade 1, passing grade 2, dan passing grade 3. Untuk peserta 1, 2 tentunya nanti diambil dari 3 tes ya, dari hasil 3 tes yang terbaik mana, apakah PG 1 yang akan diambil atau PG 2 atau PG 3. Kemudian untuk PG 2 dan 3 ini hanya berlaku untuk peserta 3 dan 4 atau guru swasta dan lulusan PPG. Ini juga boleh diambil PG 2, misalkan saya kok yang tertinggi di tes yang kedua nilainya, saya mau ambil yang kedua saja, boleh, tetap diambil yang tertinggi, intinya begitu ya. Nah, jika ini sudah selesai dan sudah pengumuman, nanti pengisian formasi kosong ketika sudah tes yang ketiga ternyata formasinya ada yang masih kosong. Nah, ini nanti tes ketiga formasi yang masih belum berisi dapat dilakukan optimalisasi untuk pengisian formasi kosong. Pengisian formasi kosong dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan oleh Kemendikbud. Nah, ini tetap Kemendikbud yang akan turun tangan di sini ya, ada campur tangan Kemendikbud di sini. Jadi inilah alur tahapan seleksi P3K guru untuk tahun 2021 ya, mulai dari pesertanya siapa saja, kemudian pendaftaran, kemudian untuk tes pertama itu siapa saja yang berhak ikut, dan alurnya seperti apa yang tepat. Kemudian nanti sisanya untuk tes yang kedua siapa saja yang boleh ikut, kemudian nanti juga ada aturan-aturan sendiri ya. Kemudian nanti tes yang ketiga ini sudah pelamar bebas memilih instansi. Begitu ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman semua. Jangan lupa tetap belajar. Bagi yang belum lolos atau belum bisa mengisi formasi untuk guru P3K ya, mudah-mudahan di tahap kedua ini nanti teman-teman sudah siap dan bisa lolos semuanya. Terima kasih, selamat siang, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.